Iran menyatakan membuka Selat Hormuz secara total selama terjadi gencatan senjata di Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengumumkan bahwa Selat Hormuz sepenuhnya terbuka bagi seluruh kapal untuk sisa periode gencatan senjata. Because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business. Iran menyatakan membuka Selat Hormuz secara total selama terjadi gencatan senjata di Lebanon. Lantas pemirsa, bagaimana dengan sikap Amerika sendiri? Apakah tetap akan melakukan blokade di pelabuhan Iran? Untuk mengetahui lebih lanjut kondisi di sana dan kebijakan terbaru apa yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kami sudah terhubung dengan reporter TV One Yanri Subekti di sana. Yanri, bisa Anda gambarkan bagaimana sebetulnya sikap Donald Trump atas pembukaan Selat Hormuz selama gencatan senjata di Lebanon berlangsung? Rehana dan pemirsa TV One, hari ini di kota New York, hari Jumat 17 April pukul 5:10 sore hari. Benar sekali, Rehana, kondisi saat ini seperti yang disampaikan, terjadi gencatan senjata antara Lebanon dengan Israel, dan sebagai responnya Iran membuka jalur Hormuz secara total. Namun Amerika hingga saat ini masih berada di kawasan Teluk, terutama militernya, yaitu kurang lebih 10.000 pasukan militernya masih bersiaga di area tersebut, dan sekitar 10 kapal perang juga masih ditempatkan di kawasan Selat Hormuz. Memang saat ini blokade sudah dibuka bagi kapal-kapal tanker negara lain, kecuali kapal tanker dari maupun menuju ke pelabuhan Iran. Menurut pemerintahan yang dipimpin oleh Trump atau Gedung Putih, ini adalah merupakan salah satu bentuk tekanan maksimal, dan rencananya nanti kawasan tersebut akan dibuka secara umum, secara 100%, baik itu yang dari maupun menuju ke Iran, apabila nanti pada babak perundingan kedua ini Iran menyetujui apa yang dituntutkan oleh Amerika Serikat. Di antaranya adalah memastikan bahwa Iran tidak akan memperkaya ataupun mengembangkan senjata nuklir, dan juga memindahkan sejumlah hasil dari pengayakan uranium yang dikhawatirkan bisa dijadikan senjata nuklir, dan juga memastikan Iran akan membuka Selat Hormuz secara permanen. Dan ini menurut Gedung Putih merupakan tekanan untuk ataupun daya tawar, sehingga Iran mau tidak mau nanti dalam babak kedua menyetujui apa yang akan dibicarakan ataupun didiskusikan. Dan hingga saat ini belum ada kepastian kapan akan dilakukan perundingan babak kedua yang dimediasi oleh Pakistan. Rencananya semula kemarin, namun diperkirakan nanti ditargetkan akhir pekan ini, tanggal 17 atau 18 April dengan lokasi yang sama. Dan tentunya kita masih melihat bagaimana perkembangan selanjutnya, namun secara global hasil dari gencatan senjata antara Lebanon dengan Israel maupun apa yang direspon oleh Iran dengan membuka Selat Hormuz saat ini mengakibatkan harga minyak mentah turun, dan juga harga-harga indeks saham utama di Amerika Serikat tadi dibuka ada kenaikan yang cukup signifikan. Namun demikian harga BBM masih berada di kisaran yang sama di atas $4, meskipun ada beberapa lokasi yang turun, namun tidak seberapa besar. Sehingga warga Amerika Serikat masih tetap sangat berharap agar deeskalasi perang ataupun operasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat segera diakhiri. Demikian juga di Kongres, Rehana, terjadi polarisasi yang cukup tajam, di mana dari kubu Republik ini sangat mendukung apa yang selama ini dilakukan oleh Gedung Putih dengan memberikan tekanan maksimum secara militer bagi Iran, sehingga Iran tetap berkenan ataupun mau untuk mengadakan dialog, dan juga tetap berharap agar militer disiagakan di area atau di kawasan Teluk. Sementara itu bagi kubu Demokrat tetap berharap menginginkan agar operasi militer yang melanggar konstitusional karena tidak izin ataupun tanpa
konsultasi dengan Kongres ini berharap segera diakhiri, dan saat ini kembali mendesak agar Kongres segera menggelar pemungutan suara kembali untuk menegakkan ataupun membuat undang-undang pembatasan kewenangan perang oleh Presiden dan diharuskan untuk konsultasi ataupun persetujuan Kongres. Hingga saat ini pun masih belum ada kesepakatan kapan akan voting tersebut, Rehana. Baik, Kembali apakah ke studio. Anda juga sudah mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana kesepakatan yang terjadi di Islamabad hingga saat ini, Yandri? Iya, hingga saat ini mediasi yang tidak langsung, dalam artian dimediasi oleh Pakistan, saat ini tim dari Pakistan masih mengadakan pendekatan terhadap Teheran dan berusaha mengupayakan untuk mempersempit apa yang selama ini menjadi kendala pada perundingan pertama. Di antaranya seperti diketahui, Gedung Putih menuntut agar Iran dipastikan tidak mengembangkan senjata nuklir hingga jangka waktu 20 tahun. Namun Iran meminta hanya hingga 5 tahun. Kemudian Iran juga meminta kompensasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Israel yang mengakibatkan banyak kerugian akibat operasi militer yang dilakukannya. Dan hingga saat ini belum ada kepastian ataupun kesepakatan, namun yang jelas draft-draft yang selama ini ataupun so far dibahas sudah diserahkan ataupun dipelajari oleh Kongres Amerika Serikat, dan diharapkan dalam beberapa jam ke depan ada titik temu atau kesepakatan, sehingga apabila ada kesepakatan nanti tim dari Amerika Serikat yang rencananya akan dipimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance dan juga Jared Kushner serta utusan khusus Stephen Witkoff ini akan meluncur kembali ke Islamabad, dan Amerika Serikat juga meminta agar perwakilan dari Iran merupakan perwakilan yang memiliki kekuasaan ataupun decision power untuk bisa memutuskan ataupun memberikan persetujuan sehingga perundingan babak kedua ini bisa disepakati antara kedua belah pihak, dan operasi militer pun bisa segera diputuskan untuk diakhiri ataupun tetap bersiaga di sana. Diana, akan kami kembali update kembali bagaimana perkembangan beberapa jam ke depan, terutama karena udah saat ini hari Jumat sore. Kami akan update terus informasi bagaimana perkembangan selanjutnya. Diana, kembali ke studio. Baik, Yandri, kami juga ingin tahu dengan pembukaan Selat Hormuz ini apakah ini mengkoreksi harga-harga kebutuhan di Amerika Serikat yang kemudian juga kalau kita lihat di hari-hari kemarin juga sempat meningkat. Hingga saat ini pemantauan Anda seperti apa di sana? Untuk harga BBM masih tidak terlalu beda, meskipun harga minyak mentah turun di bawah angka 100, dan memang harga BBM di Amerika Serikat salah satu faktor penentu adalah harga bahan bakar ataupun bahan minyak mentah di dunia. Namun hingga saat ini pantauan kami masih harga-harga gas masih tetap di kisaran $4 atau ada kenaikan 25 hingga 30% dari harga sebelum operasi militer dilakukan, dan harga-harga barang juga masih belum terkoreksi, dan ini tentunya ataupun menurut analis memang dikhawatirkan dampaknya ini tidak segera langsung dirasakan, memerlukan waktu, terutama kepastian apakah nanti dalam perundingan ini ada kesepakatan sehingga dipastikan tidak ada peperangan ataupun terhambatnya distribusi energi ke seluruh dunia ataupun di Amerika Serikat. Rihana. Baik, laporan lengkap dari Yandri Subekti langsung dari New York, Amerika Serikat. Because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business.
This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. But the naval blockade, with the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen, we built it during my first term. We built it. They said I was crazy. We weren't so crazy, were we? Will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. And this process